Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN malam yang ke-66. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, rohani kita untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Juga berdoa bersama. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kami bisa punya waktu untuk merenungkan kebenaran-Mu malam hari ini. Dan mari Engkau jamah kami semua, bagi siapapun yang menyaksikan berita hidup baru malam hari ini. Jadilah kekuatan Tuhan atas hidup kami semua. Dalam nama Yesus, berbicaralah atas hidup kami lewat kebenaran. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan menjamah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini adalah bicara tentang perlindungan Tuhan atas kita. Kenapa saya angkat judul ini, tema ini? Karena nyatalah perlindungan Tuhan atas kehidupan dari Abraham. Kita tahu bahwa ketika dia mengalami pindah ke satu tempat yang namanya tanah Negeb di Kadesi dan Shur, tinggallah di Gerar sebagai orang asing. Mari kita baca Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing di tanah orang Filistin. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Nah, sampai di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidup saya dan saudara itu sebenarnya bagi orang percaya sudah pasti ada perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di dalam semua firman dari Tuhan, Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan siap menyertai kita, memberi segala penyertaannya. Dan ketika Tuhan menyertai, pasti ada perlindungan. Dan perlindungan dari Tuhan ini sangat diperlukan oleh kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan bahwa kita hidup di tengah dunia yang jahat. Maka perlindungan saya dan saudara itu adalah perlindungan yang kita perlukan dari Tuhan untuk melewati semua keadaan yang jahat sekalipun. Dan karena itu saya melihat di dalam ayat-ayat ini dari firman Tuhan Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 adalah bagaimana Tuhan melindungi Abraham. Saya menarik itu untuk kehidupan kita juga sekarang. Bahwa walaupun perjalanan kehidupan kita itu kadang-kadang ada banyak persoalan, ada banyak gangguan, ada banyak masalah, ada banyak apapun yang mengganggu kehidupan saya dan saudara, tetapi di situ ada perlindungan Tuhan. Ini yang harus menjadi perenungan kita. Karena kita lihat nanti dari ayat-ayat ini, benar-benar Tuhan melindungi Abraham dan Sarah. Kenapa Tuhan melindungi? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi bangsa besar, nama masyhur,
Abraham di pasal 12 sudah jelas akan mendapat berkat, menerima berkat. Dan kalau ada yang mengutuki kamu, dia akan terkutuk. Kalau ada yang memberkati kamu, mereka akan diberkati. Jadi sebenarnya di dalam pilihan, di dalam ketetapan Tuhan yang sudah menetapkan Abraham sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan, diselamatkan, dipilih untuk dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan juru selamat nantinya juga keturunan dari Abraham, walaupun tidak secara langsung. Ini juga adalah gambaran bagi saya dan saudara. Hari-hari ini kita bisa mengalami segala gangguan apapun, tetapi kita harus ingat ada perlindungan Tuhan atas kita, atas hidup kita. Dan perlindungan Tuhan atas kita, atas hidup kita ini meliputi apa saja? Saya melihat meliputi seluruh kerohanian kita. Ini harus diingat baik-baik. Jadi janji Tuhan, semua firman dari Tuhan itu adalah firman yang untuk menguatkan saya dan saudara. Berarti menguatkan apa? Rohani kita. Di dalam perlindungan yang Tuhan beri, ada perlindungan untuk tetap menguatkan kerohanian kita. Jangan sampai kerohanian kita itu merosot, turun. Semakin jalan harusnya kerohanian kita akan semakin dikuatkan, dipulihkan, semakin beriman nantinya. Memang kita tahu Abraham ini orang yang begitu ingin menjaga keadaan dia, bahwa kalau berkata Sarah ini istri saya, kalau mereka mengingini karena Sarah begitu cantik, saya nanti dibunuh. Itu memang pemikiran keadaan dia, menjaga diri, tetapi mengorbankan, membahayakan bagi istrinya. Orang akan bisa ambil untuk menjadi istri. Dan inilah yang sebenarnya manusia mencoba melindungi dirinya dengan segala perlindungan yang akhirnya membawa posisi dia bisa salah. Posisi dia bisa bukan terlindungi, tapi mengancam yang lainnya. Jadi ketika kita mau melindungi diri kita, kita sebenarnya ingin akhirnya mempertahankan perlindungan untuk pribadi kita. Orang lain bisa kita korbankan. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia takut nanti dia dibunuh karena Sarah yang begitu cantik istrinya, jadi dia harus berkata bahwa ini saudaraku. Dia bilang kepada Sarah, ini saudaraku, bukan istri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kadang-kadang perlindungan yang kita buat secara manusia itu adalah perlindungan yang bisa membahayakan, bukan benar-benar terlindungi dengan baik. Tetapi kita tahu Tuhan tetap punya cara untuk melindungi saya dan saudara. Bahkan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, akulah perisaimu. Harusnya Abraham semakin jalan, dia semakin bisa percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dia, tetap bersama-sama dengan dia. Tapi di tengah-tengah Tuhan yang bersama-sama, Abraham juga masih merasa khawatir, takut. Inilah yang sedang diproses, dibuang untuk bisa menerima yang namanya nantinya kerohanian yang lebih baik. Jadi Tuhan sedang memproses dia untuk di tengah-tengah langkahnya yang salah, mencoba melindungi dirinya dengan kekuatan pengertian pikirannya. Sebenarnya itu salah. Kenapa salah? Karena bisa membahayakan istrinya, Sarah. Disalah mengerti. Dan memang ternyata benar. Raja di daerah tempat dia datang ingin mengambil Sarah menjadi istrinya, karena dipikir itu benar adiknya, saudaranya.
Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak tahu cara untuk melindungi diri kita. Mungkin perlindungan diri yang kita buat itu perlindungan diri yang kelihatannya bagus, tetapi tetap masih tidak terlindungi dengan benar. Karena itu Tuhan ingin memberi perlindungan kepada saya dan saudara. Dan perlindungan saya dan saudara adalah perlindungan yang terkuat, terhebat. Kenapa? Karena Tuhanlah pelindung kita. Tuhanlah perisai kita. Ketika Tuhan bilang, akulah perisaimu Abraham, sebenarnya itu sudah cukup untuk menjadi keberanian, kekuatan dari Abraham untuk tetap berjalan di dalam semua daerah dengan tidak perlu takut. Kenapa? Perlindungan Tuhan ada. Hanya perlu percaya dan menarik, perlindungan itu akan terjadi. Jadi kita tidak tanpa perlindungan sebenarnya. Ketika Tuhan juga bilang kepada setiap kita murid-murid, jadikanlah semua bangsa muridku, pergilah. Bukan tanpa kuasa. Semua disuruh, tapi ada kuasa yang menyertai. Apa kuasa itu? Itulah kuasa untuk melindungi, menyertai kita di dalam setiap perjalanan kehidupan penginjil. Jadi saya tidak melihat Tuhan itu tidak kurang, atau Tuhan itu tidak bisa melindungi kita. Sangat bisa, sangat sempurna, 24 jam, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tidak pernah terlambat, saudara. Karena itu saya dan saudara sebenarnya bergantung kepada perlindungan Tuhan. Makanya kalau kita tidak terlindungi, wah, kita sudah bisa berbahaya. Karena memang kita berada di tengah-tengah serigala, dikatakan oleh Alkitab. Kita berada di tengah-tengah serigala, domba yang sedang berada di tengah-tengah serigala. Berarti kita perlu perlindungan dari Sang Gembala kita. Makanya Daud melihat, kalau Tuhan mengembalakan saya, perlindungan Tuhan itu sudah cukup. Perlindungan Tuhan itu gada dan tongkatnya, itulah yang akan melindungi, menolong, menyertai, menguatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini bukan soal perlindungan yang biasa. Tetapi Abraham tidak pegang itu. Padahal Tuhan melindungi dia bukan sekedar hanya jasmaninya, tapi kerohanian dia juga Tuhan melindungi, menyertai. Jadi perlindungan Tuhan atas hidup kita itu adalah perlindungan yang nyata, perlindungan yang sempurna juga. Kalau Tuhan mau memakai kita, kalau Tuhan mau punya rencana dalam hidup kita, perlindungan Tuhan itu juga akan ada sampai pada batas yang Tuhan sudah tentukan. Karena itu saya dan saudara jangan membuat perlindungan diri sendiri dengan cara kita yang kelihatannya bagus, tanpa mengerti, tanpa tanya Tuhan. Kita bisa melakukan perlindungan yang keliru. Bukan malah melindungi, malah kita bisa menjerumuskan, membuat masalah baru. Tapi syukur bagi kita, Abraham bisa salah jalan dengan caranya, tapi Tuhan memulihkan. Ya, ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup untuk memulihkan saya dan saudara. Tuhan sanggup untuk memberi perlindungan yang memulihkan. Kalau rohani kita juga sudah mulai turun, rohani kita sudah mulai tidak begitu kuat di dalam keadaan-keadaan yang sulit, di keadaan-keadaan yang salah, Tuhan bertindak untuk memulihkan. Inilah yang saya bilang, perlindungan Tuhan atas hidup kita itu meliputi seluruh kerohanian kita. Jadi naik turunnya rohani kita, iman kita, itu bergantung Tuhan yang menguatkan. Ketika Tuhan menguatkan kita, kita bisa kembali pulih, naik.
Ketika Tuhan tidak menguatkan kita, kita bisa salah jalan terus dan salah jalan dan bisa terjerumus. Syukur kita punya Tuhan yang akan memberi perlindungan-Nya atas seluruh hidup kita dan meliputi segala kerohanian. Yang paling pertama itu kerohanian kita. Kerohanian kita lah yang Tuhan pulihkan lebih utama. Semakin dipulihkan rohani kita, semakin memulihkan seluruh kehidupan kita. Karena rohani kita yang menyatu dengan Tuhan, rohani kita yang menyatu dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, itu akan membuat kerohanian kita menjadi makin kuat, makin pulih, makin menjadi berkat, menjadi saksi. Jadi saya lihat dari kebenaran ini adalah sebenar-benar perlindungan Tuhan. Kita baca setelah Raja Abimelek mengambil Sarah, pada ayat 3 langsung Tuhan berperkara. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Tuhan yang luruskan kerohanian dari Abraham yang begitu khawatir, takut. Tuhan luruskan, pulihkan, supaya Abraham tidak tambah sulit, tidak tambah susah kalau terjadi Abimelek benar-benar menodai Sarah atau memaksa menikah untuk menodai dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, luar biasa perlindungan. Saya melihat itulah perlindungan. Jadi perlindungan itu, Tuhan tahu kita bisa salah jalan, tapi Tuhan membawa untuk kembali dipulihkan. Bukan Tuhan tidak bilang itu salah. Sebenarnya dari situ kita belajar bahwa ini salah, tapi syukur Tuhan tolong untuk bisa tidak mencelakai. Berarti di dalam perlindungan Tuhan atas kerohanian kita, Tuhan tidak mau kita benar-benar jatuh, hancur, tapi memulihkan kembali. Seperti mengingatkan kepada Raja Abimelek bahwa kamu harus mati karena mengambil Sarah. Tuhan keras menegur Abimelek, kalau kau tidak kembalikan. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, untungnya berkatalah ia, Tuhan. Dia tahu ini Tuhan yang datang kepadanya. Apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Abimelek mengajukan permohonan. Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Tetapi walaupun Tuhan bertindak sepertinya melindungi Abraham dan Sarah dan menolong Sarah dan ingin membunuh Abimelek, tapi Tuhan memberitahukan dengan baik. Jadi ada kebaikan Tuhan yang ingin juga tidak memusnahkan orang itu tanpa dia benar-benar salah. Ini yang menarik, saudara. Jadi Tuhan juga waktu menolong kita, melindungi kita, Tuhan juga tidak menghancurkan serta-merta orang-orang yang kelihatannya membahayakan kita. Tidak. Tapi Tuhan menolong dengan cara yang luar biasa, cara yang terbaik, cara yang elok perlindungannya, yaitu apa? Dengan menegur di dalam mimpi. Berfirmanlah Tuhan, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga. Jadi apa yang dikatakan Abimelek itu memang Tuhan tahu hatinya. Karena itu Tuhan bilang bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Luar biasa. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Amin. Perlindungan saya dan saudara itu sampai tidak membuat kita benar-benar hancur, gagal.
Tetapi juga Tuhan melindungi dan menegur orang yang melakukan untuk sampai terjadinya kesalahan nantinya dengan penuh kebaikan Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tahu, karena itu aku cegah kamu. Allah kita adalah Allah yang melindungi supaya dosa tidak terjadi, bahkan menghapus dosa saya dan saudara. Allah yang kita sembah, apalagi di dalam Yesus, Tuhan di dalam Yesus mengampuni segala dosa saya dan saudara. Supaya apa? Supaya dosa itu tidak merusak hidup saya dan saudara. Supaya dosa itu tidak menghancurkan kita. Tapi Tuhan mencegah supaya dosa itu tidak bekerja, tidak terjadi. Ketika Tuhan mati di kayu salib untuk saya dan saudara, itu adalah pencegahan yang sempurna. Menghapus dosa dunia dengan tubuh dan darahnya. Ini adalah satu perbuatan yang luar biasa supaya engkau tidak hancur, tidak binasa. Dosa membawa kita binasa, tapi Tuhan mencegah Abimelek untuk melakukan dosa dengan mencemari Sarah. Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana Tuhan begitu memberi perlindungannya yang luar biasa kepada Abraham. Jadi saya dan saudara tidak ada alasan. Kita dalam hidup ini tidak ada alasan. Tuhan tetap melindungi. Seperti Tuhan memelihara, perlindungan Dia memelihara seluruh alam, seluruh burung-burung di udara. Tuhan memberi segala yang terbaik, apalagi kita anak-anaknya. Haleluya. Ada perlindungan yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Amin. Karena itu, bagi saya dan saudara tidak ada alasan untuk berkata kita tidak dilindungi. Sangat dilindungi. Saya melihat Abraham sudah salah jalan, tapi Tuhan memulihkan, memberi perbaikan. Mungkin hari-hari ini saya tidak tahu, saudara mungkin sudah salah jalan dan mau menuju kehancuran, tapi Tuhan bisa mencegah itu tidak hancur. Tuhan bisa kembalikan dan menyadarkan, memulihkan. Dan saya percaya kalau kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, dipilih, diselamatkan, Tuhan akan menolong kita untuk dipulihkan. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abimelek? Sebab itu aku tidak akan membiarkan. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Luar biasa, Tuhan suruh kembalikan. Sebab dia seorang nabi. Tuhan menyatakan Abraham itu nabinya, utusannya, yang akan membawa berkat segala yang terbaik dari Tuhan. Jadi sekarang kembalikan. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Wow, ini semua luar biasa. Jadi saya melihat Tuhan membuka dari kesalahan Abraham itu menjadi kesempatan untuk Abraham mendoakan Raja Abimelek. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perjalanan kehidupan saya dan saudara di dalam perlindungan Tuhan hidup kita, Tuhan juga akan membuka segala keadaan yang salah untuk menjadi perubahan untuk orang itu datang kepada Tuhan. Abimelek, Raja Abimelek akhirnya bisa nantinya harus didoakan oleh Abraham supaya mereka selamat. Dari segala kesalahan Abraham terjadi pintu untuk bisa menerima berkat dari Tuhan. Doa dari seorang Abraham yang akan memulihkan Abimelek. Kadang-kadang ketika kita salah jalan, Tuhan juga bisa pakai kesalahan itu untuk
menuai jiwa, menguatkan jiwa, memulihkan jiwa. Salah jalan ke sini, ternyata di sini ada jiwa yang Tuhan juga sediakan. Saya melihat Abimelek memang ternyata disiapkan untuk menerima nanti doa dari Abraham untuk dipulihkan. Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat ketakutan orang-orang itu. Ini benar-benar Tuhan sendiri yang bertindak, melindungi Abraham dan membuat Abraham untuk menjadi orang yang akan mendoakan mereka. Luar biasa. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Jawab Abraham hanya santai. Lihat orang yang dilindungi Tuhan. Tidak usah berusaha kata-kata yang hanya satu. Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Pikiran dia hanya sebatas itu. Pikiran dari Abraham itu hanya sebatas, ya secara manusia saya berpikir kalau kalian tidak takut akan Tuhan, saya ini bisa dibunuh. Karena istri saya yang cantik kalian akan ingin ambil. Dan saya suaminya dibunuh dulu. Kelihatannya benar, masuk akal. Tapi itu sebenarnya keliru. Lalu lagi pula ia benar-benar saudaraku. Pembelaan diri dari Abraham. Anak ayahku hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, "Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Ia saudaraku." Jadi ini ajaran dari Abraham untuk dia terlindungi secara pribadi, tetapi istrinya bisa menjadi korban. Tapi istrinya namanya taat, tidak ada satupun perbantahan. Jadi saya melihat juga ketika istri dari Abraham begitu taat, Tuhan tetap memberi perlindungan di tengah-tengah kepala rumah tangga yang salah. Tapi kalau istri tetap taat kepada suami, ada tetap perlindungan Tuhan itu terjadi. Saudara lihat, Sarah itu sebenarnya bilang, nanti kan orang bisa ambil saya jadi istrinya, bisa memperkosa saya atau menjadikan dia istrinya atau simpanannya, istri keberapa, kan saya bahaya. Tapi Sarah itu tidak ada kata-kata apa-apa. Ini adalah perintah suaminya, taat. Dan karena ketaatan Sarah, Tuhan tetap bertindak melindungi. Karena kalau kita lihat ini kesalahan Abraham ini benar, tapi Abraham adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan sedang menyertai langkahnya. Jadi perlindungan Tuhan atas hidup kita meliputi kerohanian kita. Meliputi apa? Meliputi pemeliharaan kita juga. Terpelihara. Jadi kalau Tuhan melindungi, peliharaan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu akan terjadi dalam perlindungan. Ketika Tuhan melindungi kita, maka disitulah pemeliharaan. Terpelihara dari segala yang jahat, terpelihara dari segala gangguan, melewati, mengalami kemenangan. Dan inilah yang terjadi. Lebih lanjut dikatakan di situ, di ayat yang ke 13. Ketika ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham.
Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Oh, luar biasa. Cara Tuhan memberi perlindungan, Tuhan juga memberi berkat di situ. Tuhan juga memberi sebagai aliran rohani untuk bisa memulihkan Abimelek dan seluruhnya. Saya melihat doa Abraham lah yang dijawab. Dan Tuhan membuat dia bisa diterima di negeri itu dari satu kesalahan yang sebenarnya dia buat kesalahan itu. Tapi Tuhan merubah kesalahan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan Injil. Kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Mendoakan dengan nama Allah Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perlindungan Tuhan itu atas hidup saya dan saudara meliputi seluruh kerohanian, meliputi seluruh pemeliharaan, dan meliputi seluruh kekuatan yang menjadi berkat, menjadi saluran untuk Tuhan menurunkan pemulihan, menjadi saksi, menjadi penginjil. Abraham akhirnya menjadi orang yang akan melayani Abimelek dan semuanya, sekerajaannya untuk didoakan. Kalau sudah didoakan artinya Abimelek percaya Allah dari Abraham. Allah inilah yang tadi malam datang dan menyebabkan kami semua sakit. Dan membuat kami harus dipulihkan dari Allah yang sama. Karena itu Abimelek takut dan menerima apa yang Tuhan suruh. Dan mungkin dia percaya. Kalau dia tidak percaya kan dia tidak mau kembalikan. Dia percaya dan dia minta didoakan, dan dia akhirnya benar-benar dipulihkan. Jadi dari segala kesalahan kita, maka bisa juga Tuhan buka merubah. Makanya ada kata-kata yang berkata bahwa walaupun orang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuat menjadi kebaikan bagi kita. Itu yang Yusuf alami. Dia bilang, sekalipun ada yang jahat, tetapi Tuhan merubah itu menjadi kebaikan. Rancangan orang yang jahat kepada kita, tetapi ini kan kesalahan kita sendiri yang salah. Tapi Tuhan juga bisa membuat kesalahan itu menjadi pintu untuk menyampaikan nama Tuhan, mendoakan orang dengan nama Tuhan. Jadi saya percaya perlindungan Tuhan itu juga membawa kita untuk masuk di dalam pelayanan. Bisa melayani di dalam perlindungan Tuhan dengan baik. Berapa banyak saudara dan saya bisa melayani dengan baik karena ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Kalau ada perlindungan dari Tuhan, maka kita bisa dibukakan pintu untuk pelayanan itu. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Lalu berdoalah dan pulih, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Luar biasa. Abraham sekarang menjadi tokoh orang yang menyatakan Tuhan kepada Abimelek dan seisi kerajaan, dan dia boleh tinggal di situ. Berarti boleh menyampaikan nama Tuhan di situ. Saya melihat itu. Jadi perlindungan Tuhan atas hidup saya dan saudara meliputi kerohanian kita yang terus akan dipulihkan supaya bisa ikut perlindungan Tuhan, menguatkan rohani kita, dan meliputi pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjaga supaya rohani jasmani kita juga jangan sampai dihancurkan, dinodai oleh orang-orang berdosa. Tetapi yang lebih lanjut,
perlindungan Tuhan atas hidup kita juga meliputi memberi pelayanan kepada kita, membuka pintu pelayanan, pintu penginjilan. Dan saya percaya Abimelek mengalami kekuatan rohani. Kenapa? Karena itu dia bilang kepada Abraham, daerah saya terbuka untuk kamu. Kamu bisa mendoakan saya. Dan dia memberkati Abraham dengan segala berkat jasmani. Karena dia mengalami berkat rohani. Kalau hari-hari ini perlindungan Tuhan itu akan menguatkan rohani kita, memberi perlindungan, penyertaan yang luar biasa. Pemeliharaan kita juga terjadi dalam perlindungan Tuhan, dan pelayanan kita juga terjadi dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita bisa menginjil, ketika kita bisa menguatkan banyak jiwa, itu karena ada perlindungan dari Tuhan. Amin. Jadi malam hari ini percayalah, perlindungan Tuhan atas hidup kita akan menjadi perlindungan yang membawa kita dipakai oleh Tuhan, menyaksikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus yang berbicara. Biarlah setiap hari ini, malam hari ini, kalau ada dari para pendengar yang tidak percaya akan perlindungan Tuhan dan memakai cara perlindungan sendiri, dan akhirnya salah, kiranya Tuhan bisa akan memulihkan. Dan Tuhan tetap memberi perlindungan yang sempurna bagi kami, karena kami milik Tuhan, milik kerajaan Allah. Tuhan tahu melindungi kami yang terbaik. Dan dalam perlindungan Tuhan itu kami meliputi seluruh kerohanian kami terlindungi, supaya dipulihkan dari hari ke hari. Dan perlindungan Tuhan atas hidup kami juga meliputi pemeliharaan Tuhan. Ketika kami dilindungi, kami terpelihara secara rohani, jasmani juga. Kehidupan kami seutuhnya terpelihara dari segala gangguan. Kami bisa melewati dan bisa diberi kemenangan. Dan perlindungan Tuhan juga dari atas hidup kami akan memampukan kami melakukan pelayanan. Tuhan memberi kami tugas di dalam perlindungan itu. Layanilah. Bangsa kafir akhirnya bisa didoakan, dan mereka bisa buka diri untuk menerima Abraham dan Sarah dan orang-orang yang tinggal di sana. Tuhan, Engkau yang akan buka pintu penginjilan, menangkan jiwa-jiwa. Dalam perlindungan kami bisa menjalankan pelayanan penginjilan, pelayanan doa, pelayanan yang membawa orang-orang di dalam dilepaskan dari musibah, kutuk, hanya karena didoakan oleh kami. Terima kasih. Biarlah kami seperti Abraham bisa melakukan pelayanan di tengah perlindungan Tuhan. Terpujilah Allah yang memberkati kami, karena dalam perlindungan-Mu kami bisa meliputi seluruh pelayanan kami kepada jiwa yang akan binasa dipulihkan. Terima kasih. Dan hamba berdoa kalau ada yang hari-hari ini merasa perlindungan Tuhan sepertinya tidak terjadi, sebenarnya tetap ada dan tetap bekerja. Dan kamilah yang harus melihat ada perlindungan dari Tuhan. Terima kasih. Berkatilah bangsa kami melewati COVID-19. Berkatilah seluruh dunia untuk bisa melewatinya. Biarlah kami bisa menemukan obat dan vaksin, karena Tuhan yang bekerja. Dan kami juga tidak perlu takut sebagai anak-anak Tuhan. Engkaulah perisai kami, Tuhan. Perlindungan kami. Engkaulah perlindungan atas seluruh jemaat gereja Jepang. Engkaulah perlindungan atas setiap jiwa yang hamba doakan, yang minta didoakan dan dilayani. Tuhan, mereka akan mengalami perlindungan sampai seluruh rohani mereka terus dipulihkan, sampai seluruh pemeliharaan hidup mereka tetap terpelihara, sampai seluruh masa depan mereka. Terima kasih. Sampai seluruh kehidupan mereka juga bisa mengalami kekuatan Tuhan yang luar biasa.
perlindungan atas jiwa-jiwa yang hamba doakan. Engkau juga memulihkan Morris dalam nama Yesus dari segala aliran penyakit yang ingin mengikat dia, mengganggu dia. Patahkan dalam nama Yesus. Engkau juga memulihkan setiap pribadi yang saat ini mengalami gangguan apapun yang mereka minta Tuhan jamah dan memulihkan. Jadilah pemulihan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah saudara hidup dalam perlindungan yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Amin. Mari kita sampai bertemu di besok hari, jam yang sama, jam 21 WIB, jam 22 WITA, jam 23 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam.